Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cerita Hijabers, Ibnu Qayyim pernah berkata, fokuskanlah pikiranmu dan sibukkanlah dirimu untuk melakukan atau mempekerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyibukkan dirimu untuk mencari rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa Cerita Hijabers, berbicara soal rezeki, terkadang diri kita diliputi oleh rasa khawatir yang sangat mendalam. Khawatir bagaimana nanti rezeki kita kalau tidak sampai-sampai, bagaimana kalau rezeki kita ini habis, bagaimana rezeki kita besok. Nah, hal ini justru sama sekali tidak digubris oleh sosok inspiratif yang pada episode kali ini akan kami temui. Di saat posisinya di sebuah perusahaan telah mantap dengan penghasilan yang lebih dari cukup, dia dengan mantap pula meninggalkan segala jabatan dan penghasilannya dan memulai bisnisnya dari nol. Hanya bermodalkan tekad. Kira-kira seperti apa cerita-cerita inspiratifnya pada episode kali ini? Ikuti terus Cerita Hijabers dan simak profilnya berikut ini. Memiliki posisi dan penghasilan yang mencukupi ternyata tidak membuat Diajeng Lestari merasa nyaman begitu saja. Terinspirasi dari mata kuliah Manajemen of Change, Muslimah cantik lulusan FISIP UI ini pun terinspirasi untuk menjadi agen perubahan. Memulai bisnis startupnya dari nol dan lika-liku proses membangun, kini ia buktikan dengan sebuah kantor megah dengan ratusan karyawan. Pada tahun 2011, Diajeng mulai mewujudkan mimpinya dengan mendirikan Hijab, sebuah perusahaan e-commerce B2C atau business to customer dengan konsep fashion mall yang khusus menjual barang-barang fashion wanita muslim di Indonesia. Hingga kini, sudah ada lebih dari 120 brand dari para desainer lokal yang tergabung di dalam websitenya. Pemirsa, ini kayaknya salah satu ruangannya Mbak Ajeng di hijab.com. Kira-kira ini ruangan apa ya? Kalau kita lihat Mbak Ajengnya udah lagi sibuk sama beberapa partnernya atau karyawannya deh. Kita tanya yuk. Assalamualaikum. Halo Mbak Ajeng, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lu sibuk ya? Nah pemirsa, kayaknya nggak enak kalau ngobrol di sini karena nanti ganggu timnya yang sedang bekerja. Mbak Ajeng, kita ngobrol di luar aja ya? Oke. Yuk. Kalau ini ruangan apa Mbak? Ruangan santai nih kayaknya? Ruangan santai, ruangan meeting. Biasanya kalau lagi pengen cari inspirasi bisa ya ngobrol-ngobrol di sini. Jadi nggak melulu di ruangan ya? Nggak melulu di ruangan. Oke. Pemirsa Jak TV, seperti cerita Syifa di awal segmen tadi, Mbak Diajeng Lestari ini adalah pendiri hijab.com. Siapa sih yang nggak tahu hijab.com? Itu udah terkenal sekali dan pioneer ya, bisa dibilang pioneer karena bisa dibilang hijab.com ini adalah satu-satunya e-commerce atau enggak bisa dibilang pertama ya yang ada di Indonesia nih untuk fashion muslim. Iya betul. Nah, Mbak Ajeng biasanya kan yang bisa ngediriin atau biasanya tercetus ide startups atau mau punya e-commerce itu kan biasanya justru dari laki-laki gitu ya. Tapi Mbak Ajeng sendiri mau bergerak di bidang startups itu padahal udah ada kerjaan sebelumnya yang lebih settle. Itu kenapa sih tiba-tiba divert aja padahal kerjaan sebelumnya sudah settle juga. Jadi memang ceritanya panjang. Kebetulan aku sempat bikin buku juga tuh tentang cerita itu. Nama bukunya Hijabpreneur judulnya. Di situ bisa lebih lengkap, lebih komprehensif lagi kenapa. Dan intinya sih ada dua hal, yaitu internal dan eksternal. Internal di sini karena memang aku sendiri pakai jilbab, jadi ada kebutuhan pribadi juga. Nah, eksternal ini lebih ke banyaknya perubahan di sekitar kita, terutama lingkungan kita, terus
kondisi ekonomi dunia yang lebih ke sekarang memang kecenderungannya ke kapitalis gitu ya. Dan ketika sistem kapitalis ini datang, gimana sih caranya supaya kita bisa lebih ikut dalam perubahan ini, nggak tergilas dalam perubahan. Ternyata Islam itu value-value-nya itu sangat bisa dipakai gitu loh. Bisa diterapkan. Iya, bisa diterapkan dalam dunia tantangan di dunia kapitalisme sekarang ini gitu. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang diakibatkan oleh masalah ekonomi itu ujung-ujungnya apa sih yang harus kita lakukan? Kita bisa berkontribusi dengan apa sih? Dengan kita ikut serta dalam proses ekonomi ini. Salah satunya menjadi produsen, salah satunya menjadi entrepreneur. Mbak Ajeng dari misalnya yang jual beli atau berbisnis, kenapa sih kepikirannya untuk berbisnis atau membuka sebuah startup Secara online ya? Sebenarnya bukan sama sih, semuanya punya penambahan value ya, offline, online, dan bidang, menurut saya sih bidang apapun bagus ya selama itu masih on track. Nah, kenapa online? Karena online itu nggak butuh banyak modal, lebih efisien, lebih efektif, dan bisa scalable. Istilahnya gini, kalau offline kita kan terbatas sama tempat, sama waktu ya. Kayak misalnya kita bikin toko di Jakarta, yang bisa beli ya paling orang-orang Jakarta aja gitu kan. Waktunya juga paling pas jam kerja aja gitu kan bukanya. Tapi kalau online itu 24 jam dan bisa dibeli dari negara manapun gitu. Jadi ya itu lebih scalable. Kalaupun yang beli 100, tokonya nggak usah digedein juga nggak apa-apa gitu. Istilahnya kapasitasnya bisa dibikin dari awal sampai 1000. Kalau mau nambah lagi yang datang 10.000, itu kita ya secara relatif lebih mudah lah untuk scalingnya. Ada juga cerita kalau kita sedikit bernostalgia pada zaman-zaman dulu Mbak Ajeng kan tadinya sebagai karyawan ya kan, mulai juga di ruangan yang ukurannya katanya nih pemirsa 3x3. Cipa nggak percaya sih sekarang karena kantornya sekarang gede banget dan 3 lantai. Ya, betul. Oke, jangan dijawab dulu ya Mbak Ajeng karena kita akan simak jawaban-jawaban dan cerita Mbak Ajeng lebih lengkap lagi setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Cerita Hijabers.